lagi saya katakan tidak ada pembenaran atas alasan apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan ketemu lagi sama aku setelah seminggu kemarin aku libur nggak bikin video karena ya lebaran. Gimana lebaran kalian nih, pada mudik kemana? Aku pengen loh ngerasain mudik kayak gitu, tapi ya bapak sama ibuku tuh asli sini, jadi selama 26 tahun, ya 27 tahun inilah aku tuh belum pernah ngerasain mudik. Iya, kalian pasti udah denger ya kabar yang cukup heboh belakangan ini tentang seorang anak muda, tepatnya seorang TikToker asal Lampung yang sekarang melanjutkan studinya di Australia, masih berjalan ya studinya ini, yang mengkritik tentang pembangunan infrastruktur di daerah asalnya yang ya sangat lambat, tapi justru dia dilaporkan dan keluarganya diintervensi. Ya, Bima Yudho Saputro. Meskipun kabar terakhir yang aku dapat sih proses hukumnya ini sudah dihentikan. Hal ini sempat membuat keluarga dari Bima ini khawatir, dan bahkan ayah dari Bima ini, yang ya kita tahu semua namanya Pak Juli, sempat meminta Bima untuk mereschedule jadwalnya. Jadi rencananya Bima ini akan pergi ke Malaysia, tapi ya Pak Juli ini minta Bima untuk reschedule jadwalnya dan juga membawa makanan dan minuman sendiri. Di luar segala kontroversi yang sekarang lagi cukup ramai, ini membuat kita sama-sama menolak lupa tentang kasus Munir 2004. Ya, aku nggak bakal bahas tentang Bima, tapi kali ini aku bakal bahas tentang kasus Munir yang sampai detik ini tidak terpecahkan. Gimana sih kronologi dan apa motif Pak Munir ini dibunuh? Apa saja teori-teori konspirasi tentang kasus ini, dan kenapa sih kasus ini kurang lebih udah 19 tahun berjalan tapi tidak clear sampai sekarang? So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Aku mau jelasin sedikit dulu ya tentang latar belakang dari Pak Munir ini, meskipun aku tahu sih kebanyakan pasti udah tahu, tapi mungkin yang masih muda-muda ini belum tahu, mengingat ya kasus ini tuh cukup lama dan emang kejadiannya tuh waktu itu aku kayaknya masih SD, cuman aku lupa kelas berapa. Nama lengkap dari Pak Munir ini adalah Munir Said Tholib. Beliau dikenal sebagai seorang aktivis hak asasi manusia yang cukup vokal dan tidak kenal takut dalam menegakkan HAM di Indonesia. Beliau sendiri lahir di Malang pada 8 Desember 1965. Dan semasa hidupnya ya beliau ini tuh banyak menangani kasus-kasus besar seperti tragedi Trisakti, kerusuhan 98, kasus Semanggi, dan yang paling terkenal itu adalah kasus Mursinah. Kalian pasti udah pernah dengar kan kasus Mursinah ini, yang sampai sekarang pun kasus ini juga masih menjadi cold case. Nah, memangnya Pak Munir ini siapa sih? Beliau ini lulusan apa? Dan ya, selain menjadi aktivis dari HAM, beliau ini siapa? Kayak gitu. Kenapa kok beliau bisa menangani kasus-kasus besar semacam ini? Beliau adalah sarjana hukum yang mendapat PIN emas lulusan dari Universitas Brawijaya. Dan sebenarnya waktu kejadian ini terjadi, Pak Munir ini berencana untuk melanjutkan studinya atau S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Utrecht di bidang European Protection of Human Rights. Dan FYI, Pak Munir ini juga sempat mendapat banyak penghargaan, salah satunya ada penghargaan Man of the Year dari majalah Ummah di tahun 1998, dan ada juga penghargaan 100 tokoh Indonesia di abad ke-20 ini dari majalah Forum Keadilan. Dan bahkan di tahun 2000 Pak Munir ini mendapat 2 penghargaan, yaitu Red Livelihood dan juga As the Leader for the Millennium dari Asia Week. Dan ya, masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Bapak Munir ini yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Nah, itu tadi sedikit tentang latar belakang dari Pak Munir Said Tholib ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke kronologi pembunuhan dari Bapak Munir. Let's go. Tadi kan aku sempat bilang ya kalau Pak Munir ini akan melanjutkan studinya ke Belanda.
Nah, 4 hari sebelum Pak Munir ini berangkat ke Belanda, Pak Munir ini mendapat banyak sekali panggilan telepon ke HP-nya. Tapi pada saat itu memang HP dari Pak Munir ini ditinggal di rumah dan Pak Munir ini lagi pergi ya, cuman deket dari rumahnya kayak gitu, jadi emang sengaja ditinggal. Nah, biasanya kalau kita dapet telepon gitu, orang nge-spam kita telepon banyak gitu, pasti kita mikirnya dia tuh telepon dengan tujuan penting, mau ngasih tahu sesuatu yang penting kayak gitu kan ya. Tapi bisa jadi juga pinjol sih, pinjol mau nagih. Cuman kan Pak Munir nggak kayak kita yang ditelepon-telepon pinjol, suruh bayar hari ini, ayo pay later, pay later. Tapi kan ya zaman dulu juga internet masih jarang, jadi ya nggak mungkin lah kalau pinjol. Akhirnya Bu Suciwati, istri dari Pak Munir ini yang menerima telepon tersebut. Dan ternyata telepon tersebut berasal dari seseorang yang bernama Polikarpus. Buat yang belum tahu siapa itu Polikarpus, jadi Polikarpus ini adalah salah seorang pilot senior di salah satu penerbangan di Indonesia, salah satu maskapai di Indonesia. Nah, pada saat itu tujuan Polikarpus menelpon Pak Munir adalah untuk menanyakan kapan keberangkatan atau tepatnya tanggal keberangkatan dari Pak Munir ini dari Indonesia ke Belanda, karena Polikarpus ini berencana untuk pergi ke Belanda juga dan dia ingin berangkat bersama dengan Pak Munir. Dan ya, Bu Suciwati pun mengatakan bahwa Bapak akan berangkat di tanggal 6 Desember. Sesampainya Pak Munir ini di rumah, Bu Suciwati berkata kepada Pak Munir bahwa tadi ada telepon dari seseorang bernama Polikarpus yang menanyakan kapan keberangkatan dari Pak Munir ini. Dan Pak Munir pun ya menjawab bahwa ya memang Pak Munir ini kenal dengan Polikarpus, tapi dia kenal dengan Polikarpus ini baru di bulan Januari, jadi belum lama gitu kenalnya. Dan menurut Pak Munir, Polikarpus ini orangnya ya agak aneh kayak gitulah. Akhirnya hari penerbangan dari Pak Munir ini pun tiba di tanggal 6 Desember 2004. Dan Pak Munir ini menggunakan direct flight dari Indonesia ke Singapura. Jadi Indonesia transit ke Singapura, baru nanti dari Singapura ini terbang ke Belanda. Seperti yang kalian tahu, Pak Munir ini terbang ke Belanda dengan tujuan untuk melanjutkan studinya S2-nya tadi di Universitas Utrecht tadi. Dan beliau ini mengangkat topik tesis yaitu penghilangan orang secara paksa di Indonesia. Dan aku minta kalian buat nginget-nginget topik tesis dari Pak Munir ini ya, karena ini nanti bakal keluar lagi di belakang. Ini topik tesisnya ini cukup penting dalam kasus ini. Pak Munir ini kan jadi ya tadi terbang bareng Polikarpus dari Jakarta ke Belanda. Nah, awalnya ya Pak Munir ini tuh duduk di kelas ekonomi, tapi karena permintaan dari Polikarpus akhirnya beliau duduk di kelas bisnis. Selama penerbangan dari Jakarta ke Singapura, beliau sempat memesan bakmi goreng dan juga orange juice. Dan beliau pun menyantap bakmi goreng dan juga orange juice ini sampai habis. Akhirnya mereka pun tiba di Changi Airport di Singapura untuk transit tadi yang aku bilang, penerbangannya kan direct flight ya. Nah, selama menunggu penerbangan selanjutnya, Pak Munir ini dan Polikarpus bersama satu orang penumpang lagi pergi ke sebuah coffee shop. Di sana Pak Munir ini memesan hot choco dan pada saat itu memang mereka ini ditraktir oleh Polikarpus. Dan biasalah ya bapak-bapak kalau udah ngobrol gitu ngalur ngidul ke sana nggak beda sama ibu-ibu, cuman ya mungkin bedanya nggak terlalu gibah kayak gitu aja. Akhirnya ya mereka ngobrol sampai lupa waktu, sampai tiba di waktu keberangkatan mereka selanjutnya. Udah kan ya, akhirnya mereka siap-siap tuh buat kembali ke pesawat, mereka nunggu di ruang tunggu. Tapi anehnya di sini Pak Polikarpus ini berkata bahwa ia nggak mau melanjutkan perjalanan ke Belanda. Jadi dia cuman dari Jakarta ke Singapura aja, dia nggak lanjut buat ke Belanda lagi kayak gitu. Dan ya akhirnya Pak Munir ini melanjutkan perjalanannya dari Singapura ke Belanda tanpa Pak Polikarpus atau bisa dibilang sendiri. Di perjalanannya ini Pak Munir kembali ke kelasnya yang awal tadi, ke kelas ekonomi. Tapi tidak beberapa lama setelah pesawat ini take off, Pak Munir ini merasakan sakit atau rasa tidak enak di perutnya dan juga merasa pusing. Bahkan Pak Munir ini sempat berapa kali bolak-balik ke kamar mandi. Ia juga sempat meminta obat mah kepada kru penerbangan pada saat itu. Dan buat kalian yang pengen tahu, Pak Munir ini pakai penerbangannya itu adalah Garuda Indonesia. Lihat kondisi Pak Munir yang tak kunjung membaik pada saat itu, akhirnya kru penerbangan pun berinisiatif untuk meminta tolong kepada salah seorang penumpang di kelas bisnis, yang memang penumpang ini tuh berprofesi sebagai seorang dokter, yaitu Pak Tarmizi Hakim.
Dan FYI, memang ya ini tuh SOP di penerbangan atau di pesawat manapun. Misal ada kayak kejadian ya kayak gini, mendadak kejadian kayak orang sakit atau kondisi darurat kayak gini, memang kru penerbangan ini diminta untuk meminta tolong kepada penumpang yang memiliki ya profesi profesional kayak gini. Jadi kan memang karena di pesawat tuh nggak ada dokter. Kalau obat-obatan sih mungkin ada, tapi kalau misalnya dokter kan nggak ada ya, dokter pribadi di pesawat itu. Akhirnya ya kru dari penerbangan ini diminta untuk meminta tolong kepada penumpang tersebut. Ini udah SOP-nya. Menurut penelitian sendiri, kemungkinan kita terbang bersama tenaga medis seperti dokter dan juga perawat itu adalah 75%. Bahkan dari banyaknya kondisi darurat medis yang terjadi dalam penerbangan, sekitar setengahnya ditangani oleh tenaga medis yang menjadi penumpang pada saat itu. Kita kembali lagi ke Pak Munir tadi. Nah, Pak Tarmizi atau Dokter Tarmizi ini mendiagnosa bahwa Pak Munir ini terkena penyakit muntaber. Dan karena itu Pak Tarmizi ini memberikan beberapa obat kepada Pak Munir. Tapi sayangnya meskipun telah meminum obat itu, Pak Munir ini tak kunjung membaik. Bahkan Pak Munir ini sempat meminta untuk dipindahkan seatnya ke dekat kamar mandi agar beliau mudah untuk bolak-balik ke kamar mandi. Pada saat pesawat ini akan landing di Amsterdam, Pak Tarmizi atau Dokter Tarmizi ini kembali mengecek kondisi dari Pak Munir yang saat itu tengah tertidur. Tapi pada saat itu Pak Tarmizi terkejut karena ternyata Pak Munir ini telah berpulang. Ya, Pak Munir meninggal di usianya yang ke-39 tahun di atas pesawat selama penerbangan menuju ke Amsterdam. Dan setibanya pesawat ini di Amsterdam, akhirnya jasad dari Pak Munir ini segera diperiksa atau dicek oleh pihak yang berwenang. Dan di sana diketahui bahwa ternyata penyebab meninggalnya dari Pak Munir ini bukanlah karena beliau sedang sakit muntaber, tapi dikarenakan kadar arsenik yang sangat tinggi di tubuh dari Pak Munir. Buat yang belum tahu apa itu arsenik, nanti aku bakal kasih keterangannya di sini. Jadi arsenik itu semacam zat yang digunakan di industri, dan ini adalah sebuah racun yang tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Jadi misal dicampurin di makanan atau minuman ini tuh nggak akan ketahuan kayak gitu. Dan FYI juga arsenik ini sering digunakan di beberapa kasus pembunuhan. Yang terakhir itu kasus yang kemarin yang belum lama ini, kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang. Itu dia menggunakan arsenik dan juga cyanida. Saat itu jelas Bu Suciwati, istri dari Pak Munir ini merasa sangat terpukul dan juga sangat terkejut ya. Karena kan memang suaminya berangkat dalam kondisi yang sehat walafiat, tapi beliau berpulang cuma selisih 2 hari dari penerbangannya. Jadi ya memang Pak Munir ini berangkat di tanggal 6 Desember, tapi beliau ini meninggal itu sudah ganti hari di tanggal 7 September 2004. Cuma dalam jangka 2 hari ini beliau kehilangan suami tercintanya. Dan disinilah Bu Suciwati ini merasa bahwa ada kejanggalan dari meninggalnya Bapak Munir ini. Sampai di sini, menurut kalian siapa sih yang paling dicurigai pada saat itu? Ya, betul banget, Polikarpus. Selain dia kan selama seharian penuh sebelum Pak Munir ini ditemukan meninggal, Polikarpus ini bersama dengan Pak Munir. Ada juga beberapa saksi yang menguatkan bahwa Polikarpus ini adalah tersangka dari kasus ini. Yang pertama adalah kesaksian dari salah seorang penumpang penerbangan pada saat itu yang mengatakan bahwa Polikarpus ini mondar-mandir saat Pak Munir ini berada di kelas bisnis. Dan diduga pada saat itulah Polikarpus ini memasukkan arsenik ini di makanan Pak Munir, yaitu tadi bakmi goreng dan juga orange juice. Selain itu diketahui bahwa ternyata Polikarpus ini sebenarnya pada jadwal penerbangan dari Pak Munir ini, Polikarpus ini sedang cuti bertugas. Tapi demi bisa satu pesawat dan satu penerbangan dengan Pak Munir, Polikarpus ini sampai seperti apa ya, maksain. Dia sampai memalsukan surat tugasnya. Mungkin sebagian dari kalian mikir ya, sampai sini nih udah jelas kalau misalnya Polikarpus ini tersangkanya. Tapi sayangnya karena kurangnya bukti, Polikarpus ini tidak dihukum atas pembunuhan dari Pak Munir. Namun dia tetap dihukum 2 tahun penjara karena pemalsuan surat tugas. Nah, baru setelah 2 tahun kemudian, setelah Polikarpus ini menjalani hukumannya, tepatnya di tahun 2006, Polikarpus ini kembali menjalani sidang untuk kasus Pak Munir.
Dan di sidang inilah Polikarpus ini didakwa 14 tahun penjara atas pembunuhan Bapak Munir Said Tholib. Tapi bedanya ya di persidangan kedua ini, kan tadi di persidangan pertama diduga kalau misalnya Polikarpus ini meracuni Pak Munir di bakmi goreng dan juga di orange juice. Kalau di persidangan ini diduga bahwa Polikarpus ini meracuni Pak Munir pada saat transit di tadi hot choco yang Pak Munir pesan. Tapi karena kelakuan baik atau berkelakuan baik selama ia di dalam penjara ini, ia mendapat remisi dan dibebaskan 8 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014. Dan karena pembebasan ini sempat terjadi seperti apa ya, demo dari Bu Suciwati dan para simpatisan atau pendukung kasus Munir ini, karena menurut mereka ya emang kalau pembunuh itu nggak seharusnya mendapat remisi. Tapi menurut kalian gimana? Menurut pendapat kalian gimana? Apakah seorang pembunuh pantas mendapat remisi atau tidak? Kalian bisa komen aja di bawah. Nah, meskipun Polikarpus ini telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sebenarnya dalang dari kasus Pak Munir ini belum juga terungkap sampai sekarang. Dan sekarang kita masuk ke teori-teori konspirasi tentang kasus dari pembunuhan Bapak Munir Said Tholib. Let's go! Teori konspirasi yang pertama adalah ketidakjelasan keterangan waktu kapan tepatnya Bapak Munir ini diracun. Apakah pada take off pertama di bakmi goreng dan orange juice tadi, ataukah pada saat transit di hot choco. Dan karena inilah dua ahli racun dari Universitas Gadjah Mada turun tangan. Menurut dua ahli racun dari UGM ini mengatakan bahwa reaksi dari arsenik sendiri jika masuk ke dalam tubuh itu tidak terlalu lama. Bahkan 3 menit setelah arsenik ini masuk ke dalam tubuh, maka racun itu akan segera bereaksi. Jadi gini, misal Pak Munir ini diracun pada saat take off pertama di penerbangan pertama tadi, di bakmi atau di orange juice, seharusnya Pak Munir ini telah meninggal di Changi Airport. Tapi kenyataannya kan beliau masih hidup ya pada saat itu. Dan seharusnya jika memang pada saat itu beliau diracun, tanggung jawab penuh ini ada pada kru penerbangan pada saat itu, bukan di Polikarpus harusnya. Nah, terus gimana untuk keterangan yang menyatakan bahwa beliau ini diracun pada saat beliau transit di hot choco-nya tadi? Nah, untuk keterangan kedua ini ada seorang saksi yang bernama Raymond Latui Hamalo atau biasa dipanggil dengan Ongen. Jadi Ongen ini adalah salah seorang penyanyi Indonesia yang pada saat itu ada di penerbangan yang sama dengan Polikarpus dan juga Pak Munir. Jadi Ongen ini memberi kesaksian sebelumnya bahwa ia berada di coffee shop namun di meja yang berbeda dengan Polikarpus dan juga Pak Munir. Di sini Raymond atau Ongen ini melihat tingkah aneh dari Polikarpus dan disitulah awalnya diduga bahwa Polikarpus ini memasukkan racun sehingga Polikarpus diberi hukuman 14 tahun penjara. Tapi setelahnya Ongen ini bilang bahwa ia memberi kesaksian itu karena ada pihak-pihak yang memaksanya. Jadi seperti dipaksa oleh pihak kepolisian, seperti itu. Teori konspirasi yang kedua ini mengatakan bahwa sepertinya Raymond ini terlibat dengan kasus pembunuhan Munir. Nah, plot twistnya tuh di sini. Ternyata Pak Munir ini pergi ke coffee shop nggak cuma berdua sama Polikarpus, tapi bertiga dengan Ongen. Jadi ada Pak Munir, ada Polikarpus, dan juga ada Ongen di coffee shop tersebut berada di meja yang sama. Teori konspirasi yang ketiga ini sepertinya ya kasus ini memang sengaja tidak dipecahkan atau tidak diselesaikan karena ada banyak nama-nama petinggi negara yang terlibat di dalam kasus ini. Seperti yang kita tahu, kasus ini tuh mendapat banyak sorotan dari media massa dan juga banyak kalangan, termasuk presiden yang menjabat pada saat itu yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Pak Presiden SBY ini sampai mengutus tim bantuan khusus yaitu TPF atau tim mencari fakta untuk memecahkan kasus dari Munir ini. TPF ini tugasnya adalah mengusut secara tuntas fakta-fakta dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Dan ya, TPF ini menemukan beberapa fakta yang dijadikan menjadi satu file atau berkas yang diserahkan langsung kepada Presiden SBY. Tapi sampai saat ini hasilnya tidak pernah diumumkan kepada publik. Dan tiba-tiba saja di tahun 2016 hasil penyelidikan dari TPF ini tuh
menghilang. Jadi ya hilang aja gitu, nggak tahu di mana. Dan hal ini baru diketahui pada tanggal 2 Februari 2016. Lalu 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, ini sudah memasuki masa pemerintahan presiden yang sekarang ya, Presiden Jokowi. Koalisi masyarakat sipil penggiat hak asasi manusia mendesak Presiden Jokowi untuk menemukan dan meneruskan kasus Munir ini. Tapi ya, sampai sekarang dokumen TPF ini tuh tidak pernah dipublikasikan dan tidak pernah ditemukan. Teori konspirasi yang keempat, aktor-aktor dan dalang di balik kasus pembunuhan Bapak Munir Said Tholib ini adalah petinggi-petinggi yang ada di salah satu badan negara Indonesia. Keterangan ini didapat dari mantan anggota TPF yang menyebutkan beberapa nama yang dicurigai sebagai dalang di balik kasus pembunuhan Bapak Munir. Tapi ada satu nama yang di borderline sama mantan anggota TPF ini. Beliau adalah salah satu petinggi di Badan Intelijen Negara atau BIN. Kalian bisa searching sendiri di internet namanya. Aku nggak bakal sebutin namanya di sini karena takutnya nanti jadi kontroversi. Kan belakangan ini apa-apa lagi dijadiin kontroversi ya. Jadinya aku nggak bakal sebut namanya. Tapi ini di internet udah banyak banget. Nanti kalian bisa cari sendiri aja namanya siapa. Nah, kita sebut aja Bapak ini adalah Bapak A. Bapak A ini sempat mendapat panggilan untuk penyelidikan, tapi beliau tidak datang atau bisa dibilang tidak kooperatif. Dan ya, akhirnya beliau ini seperti apa ya, kebal hukum dan dinyatakan tidak bersalah tanpa penyelidikan lebih lanjut. Nah, selain itu ada juga nama lain yang masih anggota dari badan negara yang tadi aku sebutin. Kita sebut aja Bapak ini Bapak B. Kesaksian ini didapat dari bawahan Bapak B ini di badan negara tadi. Saksi ini bilang bahwa Pak B ini tuh sering melakukan telepon dengan Polikarpus sebelum terjadinya kasus pembunuhan Bapak Munir. Dan ya, memang penyidik menemukan riwayat telepon yang intens antara Pak B ini dengan Polikarpus. Saksi juga mengatakan bahwa ia sempat mengantarkan uang sejumlah 10 juta rupiah dari Pak B ini kepada Polikarpus. Tapi sayangnya tiba-tiba saksi ini mencabut BAP kesaksiannya yang telah ia sampaikan melalui surat. Meskipun ya sebenarnya ada banyak kejanggalan dan teori konspirasi tentang pencabutan BAP oleh saksi ini. Dan teori konspirasi yang terakhir adalah meninggalnya saksi-saksi kunci di kasus pembunuhan Pak Munir ini. Nah, memang ada beberapa saksi yang meninggal secara tidak wajar ketika kasus ini berlangsung. Salah satunya adalah Raymond atau Pak Ongen tadi yang menjadi saksi dan membuat Polikarpus dihukum 14 tahun penjara. Ada juga Pak Bija Subianto. Jadi Pak Bija Subianto ini adalah mantan anggota BIN yang membaca dokumen telepon kasus ini dan menerjemahkannya menjadi bahasa hukum. Namun ya, tiba-tiba beliau meninggal. Lalu seorang purnawirawan yang lagi-lagi pernah menjadi pejabat BIN dan mengaku mengetahui ada sketsa rencana pembunuhan Pak Munir ke Kasum. Jadi Kasum ini tuh orang-orang yang mengusut atau mendukung kasus dari Pak Munir ini. Beliau juga meninggal saat akan menemui Kasum. Selain yang aku sebutin tadi, sebenarnya masih ada beberapa saksi kunci dari kasus pembunuhan Pak Munir ini yang tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba menghilang tanpa kabar selama kasus ini berjalan. Sebenarnya ya kalau kita lihat kasus ini tuh terang benderang loh. Banyak banget bukti-bukti dan juga kayak kesaksian yang mengarahkan kepada pelaku atau dalang dari kasus ini. Tapi kok kesannya kasus ini tuh kayak ditutup-tutupin gitu nggak sih? Kalian komen ya nanti di bawah menurut kalian gimana. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa kok Pak Munir ini sampai dibunuh? Apakah karena dia vokal atau dia sering mengkritik pemerintahan? Atau ada alasan lain di balik kasus pembunuhan ini? Nah, dicurigai motif dari kasus pembunuhan Bapak Munir ini adalah karena tesis beliau. Yang tadi aku kan bilang ya kalau Pak Munir itu mau melanjutkan kuliahnya di Amsterdam dengan topik tesis hilangnya orang-orang secara misterius di Indonesia. Nah, diduga di tesis ini tuh mengungkapkan dalang-dalang dari menghilangnya orang-orang di Indonesia secara misterius, yang kalau tesis ini tuh dipublikasikan akan menyebabkan huru-hara atau kericuhan yang besar di Indonesia
sehingga beliau ini atau Pak Munir ini seolah-olah harus disingkirkan dengan cara ya seperti yang tadi sudah kita bahas ya. So ya itu tadi pembahasan dari kasus pembunuhan Bapak Munir. Menurut kalian nih, siapa sih dalang dari pembunuhan kasus Pak Munir ini? Dan kenapa kasus ini tuh nggak selesai-selesai? Nanti kalian bisa komen di bawah. Kita sama-sama kawal kasus ini ya, dan berdoa semoga Pak Munir dan juga keluarga mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Amin. So ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe buat video-video selanjutnya. See you at the next video. Thank you very terima kasih. Bye. Assalamualaikum. 126 끝